Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel saya, Pobi Kevin. Tema kita kali ini adalah 3 skill yang harus Anda kuasai jika Anda tidak pengen menganggur nanti di masa depan. Semua ini saya menyampaikan bukan berdasarkan hanya teori dalam buku saja, juga bukan dengan cara menghafal buku lalu saya sampaikan berupa video, bukan. Ini semua saya sampaikan berupa experiential learning, empiristik, pengalaman saya pribadi sebagai seorang direktur di beberapa perusahaan yang sering menseleksi atau mewawancara puluhan bahkan pernah ratusan calon karyawan, dan juga pengalaman saya sebagai orang yang lolos beberapa kali diseleksi sebagai pimpinan di sebuah perusahaan. Salah satunya saya pernah menjabat sebagai salah satu direktur di BUMD milik pemerintah kabupaten kota di Sumatera Barat. Angka pengangguran terdidik terutama dari segi D3 dan S1 setiap tahunnya selalu meningkat dengan alasan tidak cukupnya daya tampung pekerjaan di Indonesia. Padahal sebenarnya itu bukan jadi alasan untuk kita harus menganggur. Yang jelas ketika Anda sekarang yang menonton video ini masih berstatus sebagai mahasiswa, lalu kemudian Anda pengen masa depan Anda nanti setelah lulus sarjana tidak terlalu lama menganggur atau tidak punya pekerjaan atau belum melakukan pekerjaan yang menghasilkan, maka saran kami kuasailah 3 skill ini, maka insya Allah Anda akan mendapatkan nanti perbedaan kehidupan di masa depannya. Dan video ini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, video ini tidak bermaksud merasa lebih daripada siapapun. Video ini semata-mata murni ketulusan hati kami berbagi dan semoga menjadi manfaat kepada kita semua. Skill yang pertama yang harus dan mutlak dimiliki adalah skill komunikasi. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Orang apapun jenis, bentuk, ras dan sebagainya pasti berkomunikasi. Bahkan orang, mohon maaf, yang tidak bisa berbicara pun butuh berkomunikasi. Makanya ada lahir bahasa isyarat. Artinya apa? Artinya komunikasi adalah skill dasar yang wajib dimiliki oleh siapapun jika pengen kehidupannya lebih baik. Bahkan gara-gara komunikasi pun orang bisa berteman, gara-gara komunikasi orang bisa berperang, negara bisa berperang. Sebagai contoh, ada yang mengatakan, semuanya kan cuma kata-kata. Kalau Anda tidak percaya, coba saja buktikan. Anda datang ke orang yang lebih tua mungkin, atau yang sebagainya, terus Anda katakan, wah bapak kok semakin tua ya, kayaknya bapak ini sudah bau tanah, paling 5 bulan lagi meninggal bapak ini. Nah, apa yang akan dia terima dan akan dia berikan feedback kepada Anda? Pasti dia akan merasa marah gitu ya. Tapi Anda datang kepada orang yang tua, terus kemudian Anda katakan, wah sudah lama nggak ketemu Pak, tapi kok sekarang bapak kelihatannya makin segar, makin awet muda. Maka dia akan merasa bahagia dan senang dan bahkan mungkin mau bercerita kepada Anda apapun yang ingin Anda gali terhadapnya. Artinya apa? Perbedaan kata-kata dalam komunikasi itu menentukan perbedaan feedback yang Anda terima. Banyak orang asal mengeluarkan kata saja, mereka tidak melatih kata-kata yang baik. Sehingga mereka yang menerima feedback atau penerimaan dari orang lain yang asal-asal atau biasa saja. So, kemampuan ini Anda harus latih bahwa komunikasi sangat penting. Sebagai seorang pimpinan di beberapa perusahaan, kami pernah mewawancara calon karyawan yang banyak. Dan di antara mereka rata-rata punya IPK yang bagus. Tapi rata-rata saya pribadi itu mengambil pasti mereka yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Mereka mampu menjelaskan tentang dirinya secara menarik, mereka yang mampu menjelaskan idenya secara lebih baik. Maka kita belum melihat kinerjanya langsung, tapi dari situ kita mampu mengukur bahwa dia ini setidaknya punya visi dan misi untuk perusahaan tempat dia bekerja di masa depan. Kemudian saya juga punya pengalaman pribadi dengan kerendahan hati, mohon izin saya ceritakan. Waktu mengikuti seleksi sebagai direktur di perusahaan milik daerah sebuah kota di Sumatera Barat,
waktu itu kami punya 40 orang calon, dan rata-rata saya lihat di daftar hadir itu ada yang S2, dan bahkan saya yang mungkin termasuk yang muda waktu itu. Waktu itu usia saya baru 27 tahun. Kemudian ya alhamdulillah, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada saat seleksi tertulis psikologi tes, saya lulus, dinyatakan sebagai orang dengan rating nilai tertinggi. Lalu kemudian dipanggil lagi untuk interview, wawancara, focus group discussion, itu bersama tim psikolog dari UGM katanya gitu ya. Dan alhamdulillah saya meraih nilai tertinggi juga. Dan di saat wawancara dengan tim psikolog itu juga, bahkan saya nggak tahu ya ini bermaksud tidak sombong ya, ini bermaksud tidak sombong, tapi waktu itu saya masih ingat, saya dapat sesi wawancara yang harusnya cuma 10 menit tapi jadi setengah jam, dan bahkan direkam. Karena apa? Karena saya mampu mengutarakan ide-ide saya tentang perusahaan dengan lebih baik, mampu mengkomunikasikan bagaimana bisnis model untuk perusahaan itu secara lebih jelas dan gamblang, sehingga mereka mengulangi atau menyuruh saya mengulangi kembali dan merekam apa yang saya katakan. Dan walhasil final testnya saya bertemu dengan wali kota dan wakil wali kota, kemudian wawancara langsung dengan mereka, bertemu dengan kepala dinas pariwisata, dan bertemu dengan kepala dinas pendapatan daerah. Dan berempat orang ini saya hadapi sendirian, dan alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala semuanya akhirnya saya mampu melewati semua tes itu, dan saya ditunjuk sebagai direktur di sana. Alhamdulillah. Di usia yang waktu itu ya cukup tergolong muda, 27 tahun, tanpa saya punya link politik, tanpa saya punya jasa politik kepada daerah tersebut. Karena kebetulan saya beda daerah. Dari dua pengalaman ini kita simpulkan bahwa pimpinan perusahaan itu lebih tertarik pada orang-orang yang memiliki kecakapan komunikasi yang baik. Dan siapapun saya pikir tertarik dengan orang yang cakap dan terampil. So, kemampuan komunikasi Anda harus latih. Minimal ketika Anda ujian skripsi, bagaimana mungkin Anda bisa menarik nilai A atau A+ atau sejenisnya gitu ya, ketika Anda tidak mampu berkomunikasi dengan baik, ketika Anda hanya bisa berbicara ya biasa-biasa saja. So, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, kalau pengen Anda mengasah kemampuan komunikasi ini, banyak caranya. Anda bisa baca buku tentang komunikasi, Anda bisa lakukan banyak hal, dan ini sangat luar biasa. Tapi bagi Anda yang pengen mengasah kemampuan komunikasi, terutama dalam hal public speaking, saya menulis sebuah buku dengan 3 orang teman saya yang lain, salah satunya Dr. Roni Pasla, dan Nurse Citra Mustika Escape, kemudian Syaidani Dasra SSI. Mereka bertiga ini orang-orang yang dahsyat. Bagi yang mau bukunya silakan klik di link order di deskripsi video ini. Skill yang kedua yang wajib Anda miliki jika tidak pengen nanti setelah lulus sarjana menganggur terlalu lama, yaitunya skill kewirausahaan, skill jualan, skill menawarkan, skill bisnis. Banyak sekali mahasiswa sekarang yang kuliahnya sekedar kuliah, ambil ijazah, lalu lamar pekerjaan tanpa punya skill komunikasi yang di awal tadi. Dan lebih parah lagi, ketika tidak diterima, mereka tidak melakukan apa-apa karena mereka tidak punya skill yang kedua ini, yaitu skill kewirausahaan. Memang ini tidak mutlak, tapi bagi Anda yang pengen mencoba tidak ada salahnya. Karena memang kita tidak bisa menjamin di masa depan nanti apakah program studi kita ini, gelar sarjana kita ini mampu memberikan kita pekerjaan yang cepat atau tidak. Kecuali Anda mungkin kuliah di kampus yang sangat-sangat bonafit, sangat-sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi yang jelas, ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap dunia pendidikan dan juga terhadap dunia lapangan pekerjaan. Jadi selagi Anda mahasiswa, tidak ada salahnya mengasah skill yang kedua ini, skill kewirausahaan, jualan, menawarkan, bisnis, dan sebagainya. Bentuknya macam-macam. Anda bisa mungkin menjualkan produk sendiri, buatan sendiri, handmade, atau bisa menjualkan produk orang lain. Apalagi zaman sekarang ini, zaman internet, yang ketika Anda memulai sebuah bisnis tidak harus menyewa tempat sendiri. Bahkan Anda bisa berbisnis itu dimulai dari handphone Anda sendiri. Jadi saya rasa skill yang kedua ini sangat mutlak dikuasai. Kenapa? Ketika Anda tidak diterima bekerja di perusahaan, Anda bisa memulai usaha sendiri karena Anda sudah terbiasa sejak kuliah. Kalaupun Anda diterima bekerja di perusahaan, Anda punya dua penghasilan. Penghasilan sebagai karyawan, yaitunya
employee, dan penghasilan sebagai wirausaha, mungkin business owner atau self-employee. Kalau Anda bekerja dengan hobi Anda, maka itu bisa disebut sebagai self-employee. Kalau Anda membangun bisnis sendiri, itu business owner. Jadi teman-teman, kalau kita tidak punya modal yang sangat besar, kalau orang tua kita tidak sangat kaya raya, maka saya pikir skill kedua ini harus kita miliki. Mulailah belajar dari sekarang untuk bisa berjualan atau berwirausaha. Dan skill yang ketiga, yaitunya skill membangun koneksi, membangun relationship, membangun hubungan. Banyak orang yang mengabaikan pertemuan dengan orang-orang penting, banyak orang mengabaikan pertemuan dengan orang-orang yang biasa saja. Memang mungkin orang penting mampu membuat Anda juga terlihat populer. Orang biasa belum juga tentu bisa diremehkan, karena bisa jadi mereka ini adalah orang yang barangkali punya sesuatu yang bisa berpengaruh bagi Anda sendiri. Jadi skill membangun hubungan ini penting. Kenapa? Karena saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Bahkan mata kepala orang banyak juga yang lain, bahwa orang-orang yang punya kemampuan membangun hubungan yang baik, mereka punya masa depan yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak. Mereka yang punya kemampuan ini mampu mencapai kehidupannya lebih baik, lebih cepat daripada orang lainnya. Saya kenal dengan beberapa orang yang punya kemampuan ini sekarang, wah luar biasa. Kehidupannya secara finansial bagus sekali, dia punya bisnis yang banyak. Ya, dari modal relasi tadi, dia punya jabatan yang penting di beberapa kementerian dan di beberapa lini politik dan sebagainya. Teman-teman mahasiswa, jika Anda pengen di masa depan tidak menganggur terlalu lama, ya gunakanlah kemampuan membangun hubungan ini. Tidak ada salahnya, tanda kutip, kita merendahkan ego kita merendahkan istilahnya ini, tanda kutip, diri kita gitu ya, bukan diri sih sebenarnya, merendahkan hati kita agar kita mau berteman dengan orang. Umpamanya begini, jika ada tikus yang berteman dengan singa, maka tikus-tikusnya pasti akan takut. Artinya apa? Ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang penting, yang besar, yang berpengaruh, yang kuat, yang kokoh, yang berkuasa gitu ya, maka insya Allah akan memudahkan kita. Ya, ini tidak ada salahnya selagi kita menjadi orang yang profesional. Kita tidak hanya mengandalkan nepotisme belaka, tapi menjadi orang yang benar-benar profesional. Artinya qualified secara skill. Ya, kalau Anda punya bonus koneksi itu lebih baik sekali. Oke teman-teman mahasiswa semuanya, semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda merasa butuh ilmu-ilmu yang lain, silakan klik komen di bawah ini lalu sampaikan pada kami, dan jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe, like jika Anda suka, dan tentu share. Semoga video ini bermanfaat. Saya Bobby Kevin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.